Hai teman-teman, welcome back to my channel, Jessica Wallstrom. Terima kasih karena kalian support channel ini dan juga terima kasih buat kalian yang selalu ikutin channel saya. Dan hari ini saya seperti biasa, saya mau bikin reaksi atau reaction kepada salah satu video, dan ini atas request salah satu subscriber saya. Oke, jadi dia komen. Saya akan letak di sini, kalian baca ya. Dia komen untuk minta saya bikin reaksi kepada video ini. Alright, jadi aku mau bikin reaksi terhadap video ini. Dan juga banyak lagi yang request berlainan video, tapi aku belum bikin. Minta maaf sekali lagi. Satu hari saya akan up satu, so bergilir, oke? Dan juga saya sangat berterima kasih. Di sini saya mau kasih tahu kalian, di US hari ini adalah hari Jumat. So, aku akan bikin live untuk pengumuman siapa saja pemenang giveaway-nya besok pagi, Saturday morning. So, US Saturday morning means Malaysia, Indonesia Saturday night ya. Jadi karena banyak yang bilang kalau mereka nggak punya Instagram, jadi aku memilih biar adil, saya bikin live di YouTube saja. Dan saya umumkan siapa saja pemenangnya. Tapi dengan syarat, di waktu saya live, saya akan live 15 menit dan saya tunggu semua masuk ya. Kalau sudah 200 lebih, saya akan umumkan. Karena saya tidak bisa masuk live terus langsung umumkan, nanti kalau orang lain belum masuk kan payah. Jadi saya bagi 15 menit atau 20 menit untuk yang lain-lain masuk. Dan aku akan umumkan pemenang giveaway-nya ya. Dan kalau di saat saya umumkan dan orang itu tidak berada di dalam live itu, mungkin kita bisa tukar ke orang lain ya. Karena seperti yang kalian tahu, banyak banget komen-komen positif dan bagus banget yang menurut saya smart. Dan itu ya, so seperti itu. Jadi kalian kalau mau pengen menang giveaway harus nonton live besok pagi. Saya live besok pagi di sini jam 9 pagi time di sini. Berarti di Indonesia bagian Medan pukul 8 PM ya. Saturday pukul 8 PM dan di Malaysia pukul 9 PM. Oke, jadi ingat saja, saya umumkan di sini karena banyak banget sih yang kebanyakan di Malaysia sih, banyak kan Malaysia. Jadi ingat ya, Sabtu malam pukul 9 saya akan buat live untuk umumkan pemenang giveaway uang. So, siapa saja yang berada di dalam live itu dan menang, saya akan langsung transfer duit melalui Western Union, oke? Tapi kalau pas saya menyebut nama dia atau saya sebut nama dia dan dia tak ada, minta maaf, tapi saya harus menukar kepada orang lain, oke? So, terima kasih sekali lagi karena selalu support saya. Let's check it out. Oke, jadi ini aku udah ready pakai handsfree ya. Hari ini aku pakai handsfree yang kecil aja karena aku nggak lihat dari laptop. Jadi aku pakai handphone aja. Jadi video ini adalah dari ICU ke Liang Lahat. Oke, jadi ini tadi aku lihat di YouTube banyak orang yang udah bikin reaksi atau reaction about this video, but because my subscriber asked me to do that, so aku bikin. Alright, oke, kita start ya. Kita sama-sama menonton ya. Mereka berjalankan ujian ini, kita dapat mengesan mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi virus itu kepada populasi lain. Aku merinding guys. Ya Allah, peluh sangat kau ni. Panas sangat dalam Panas. Serius panas. Balik. Kasihan depa sampai panas, sampai tuh kering, bibir kering semua. Memang kerja depa kan, tapi kasihan juga tahu. Susulan kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas ICU barisan Liang hadapan Lahat, Hospital ICU ke Liang Kuala Lahat, Lumpur okey. baru-baru ini, Malaysia Gazette kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19.
Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman, pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hingga kepada 3 shift. Jadi pada masa itu memang terasa penat jugalah sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik, ujian perlu dijalankan pada masanya. Jadi penat tu lama-lama akan terasa jugalah. Penat jugalah, memang penat sangat pun kan. Proses nyah kumannya, maknanya heat activated menggunakan haba, suhu yang tinggi, jadi kita akan matikan virus tersebut dulu dan kemudian sampel berkenaan kita akan lakukan proses nucleic acid extraction. Prosesnya ialah kita untuk mendapatkan RNA virus tersebut daripada sampel berkenaan. Ini part extraction. Kalau kata yang dekat sana tu adalah macam sampel. Dia ada satu part lagi, PCR. PCR dia nak tahu keputusan sama ada patient tu positif ke negatif. Kerana kita akan mencampurkan nucleic acid tadi dengan bahan reagent. Barulah campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin real time PCR kita. Akhirnya daripada itu kita akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil untuk menentukan bahawa satu sampel itu sama ada mempunyai RNA virus SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan. Very smart guys. Bertugas sebagai pakar perunding intensivis di ward ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan, melihat kematian seseorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pemergian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Itulah yang namanya panas. Nampak mereka pakai baju depan saja dah panas sangat tau. Proud. Kita mesti buat. Yang paling mencabar ialah Dr. Ismail kita dapat Tan. berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga yang tersayang. Setiap pesakit COVID yang masuk ke ICU, kita akan update family member setiap hari, melakukan video call untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang Cik Kamal berada dalam karantina, pernafasan dia makin teruk. Kita terpaksa masukkan tube untuk mengelakkan daripada keadaannya makin teruk. Cik Kamal, Sedih sangatlah, tak sanggup nak tengok. Okay. Aku tak boleh tengok macam ni, sensitif. Betul, masuk yang baik-baik. Okay? Alright, kita kerja. Aman. Tak boleh tiket. Yang mungkin. Kematian semasa di ICU bukanlah satu event, ia sebenarnya satu proses. So sangat mencabar untuk semua anggota kesihatan, termasuk diri saya sendiri, terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit. Bila kita terpaksa telefon waris mengatakan yang pesakit yang telah meninggal dunia ataupun akan meninggal dunia, dan mereka akan tanya kita boleh datang, boleh tengok, ada yang menangis, meraung dalam phone tu. Dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. So itu satu saat yang luar biasa. So ada juga beberapa pesakit yang tiba-tiba jantung berhenti, segalanya, ya, jantung berhenti dan kita terpaksa buat CPR. Lepas tu baru kita telefon beritahu pasien dah tak ada. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL
yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara, termasuklah pengurusan mayat pesakit. Mayat pesakit COVID haruslah dibalut dengan kain putih kain putih cotton pada lapisan pertama dan dimasukkan ke dalam 2 lapisan body bag. Lapisan permukaan luar body bag perlulah dinyah kuman dengan larutan sodium hypochlorite 0.5%. Potensi atau risiko jangkitan daripada mayat pesakit COVID tetap ada kepada orang yang menguruskan atau orang di sekeliling. Hasil penemuan bedah siasat kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan mayat pesakit COVID dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga badan. Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Setakat ni diorang cuma tanya memang waris tak boleh tengok ke, memang tak boleh sama-sama bantu ke. Setakat ni cuma satu diorang tanya, tak takut ke? Itu persoalan dia, tak takut ke? Sebab bila diorang dengar COVID je, diorang takut. Jadi saya pun cakap lah, bila kita dah diamanahkan, bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut tu semua hilang. Setiap kali nak mulakan tugas, saya akan telefon mak, abah bagi tahu mohon restu suami. Bismillahirrahmanirrahim. Sahaja aku tayamum ke atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila jenazah tiba di sini, di mana pasukan saya akan memakai suit PPE yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah, di mana kami akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat kesihatan daerah, kita diminta untuk tidak mengadakan talqin, hanya bacaan doa sahaja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan kepada kami, barisan hadapan kami, menghadapi mujahadah untuk menghadapi, Ya Allah, penyakit wabak ini, Ya Allah. Oleh itu, Ya Allah, Kau jagalah kami, Ya Allah. Kau peliharalah kesihatan kami, Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menemuimu, Ya Allah, Kau rahmatilah mereka, Ya Allah. Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan barisan hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak, kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirannya. Namun hasil kerjasama semua pihak, terutamanya rakyat, mampu menamatkan peperangan ini dengan kejayaan milik kita. We fight COVID-19. Stay safe. Bantu kami untuk bantu anda.
Oke. Jadi seperti itu videonya ya. Sebenarnya jujur aku juga baru lihat video ini karena tadi pas aku lihat screenshotan yang subscriber aku minta, dan ternyata aku find di YouTube dan itu banyak banget. Ternyata video ini udah banyak orang bikin reaction atau reaksi ya. Dan aku ini pertama kali, jujur aku tuh sensitif banget kalau lihat yang ginian karena pertama ini pribadi aku sendiri, aku pikir gimana nanti kalau itu terjadi sama aku atau keluarga aku, dan aku sama sekali nggak bisa ngelihat mereka, ataupun benda itu terjadi sama aku dan keluarga aku ataupun orang-orang yang kita cintai, mereka nggak bisa lihat kita untuk terakhir kalinya. Itu sangat menyedihkan sekali sih bagi aku. Dan bagi kita yang masih diberi nafas sama Tuhan atau masih dijauhkan dari virus ini, mohonlah duduk rumah dengan elok-elok, jaga kesehatan kalian. Ini untuk demi kebaikan semua orang juga, demi keluarga kalian, demi diri kalian sendiri, dan demi kita semua. So kalau boleh duduk rumah saja, jaga kesehatan masing-masing, jaga makanan. Percayalah kalau virus ini akan pergi dengan cepat asalkan kita ikut dengan peraturannya. Aku minta maaf sekali lagi kenapa aku menangis di sini. Aku sangat tersentuh dengan salah satu video di dalam situ yang pas meninggal istrinya hanya bisa melihat lewat video call. Itu sangat menyedihkan sekali. Aku bayangin aja, apalagi aku lagi di jauh, orang tuaku jauh. Gimana kalau itu terjadi sama diri aku gitu. Aku sensitif sebenarnya kalau aku tahu videonya ini menyedihkan. Sebenarnya aku nggak mau, tapi ya mau gimana lagi karena aku diminta untuk reaksi atau reaction this video, so aku harus buat. Tapi untuk poinnya, kita yang masih diberi kesehatan harus semangat. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada bersama kita, dan kita bersyukur karena kita selalu dimudahkan segala urusan kita juga. Dan di sini aku mengucapkan terima kasih kepada orang yang atau salah satu subscriber saya yang request untuk saya reaction video ini, karena ini sangat menyentuh sekali bagi saya dan juga mungkin bagi kalian. Untuk saat ini dokter, tentara, polis, atau apapun yang ikut berkesan dalam COVID-19 ini, kita harus mengucapkan syukur terima kasih dan mendoakan mereka supaya mereka itu sentiasa sehat agar bisa membantu kita gitu ya. Karena untuk saat ini kalau bisa dibilang dokter, nurse, polis, tentara, semua itu adalah pahlawan. Kalau kita mau bilang ya, mereka adalah raja bagi kita, atau mereka adalah pahlawan bagi kita. Ya, aku pribadi aku bangga banget sama mereka, dokter, polis, atau apapun, pokoknya siapapun yang ikut berkesan dalam COVID-19 ini, mau dimanapun itu, bukan Malaysia saja, mungkin di negara lain juga ada yang ikut berkesan seperti ini. Aku ngucapin terima kasih, dan aku itu tiap malam tidur aku tidak pernah lupa untuk mendoakan untuk dunia dan juga COVID ini, karena ini sangat berkesan untuk seluruh dunia ya, ibarat kata all the world. Jadi itu mari kita sama-sama mendoakan agar virus ini cepat berlalu ya. Dan di poin yang aku lihat, seperti ada yang nanya nurse atau dokter, kamu tak takut ke? Dan dia menjawab, ini adalah tanggung jawab. Ya, memang ini adalah pekerjaan dia dan tanggung jawab dia, karena dia pergi belajar untuk menjadi seorang juru rawat atau menjadi seorang dokter. Itu sudah menjadi tanggung jawab dia. Tapi ya, bagi takut atau nggak takut, pasti dia takut. Seharusnya kita nggak boleh tanya seperti itu. Itu sama saja kita bikin mereka down gitu. Kita nggak boleh tanya, kamu nggak takut? Karena kalau dia jawab dia takut, mau nggak mau itu tanggung jawab dia, you know. Jadi kepada kalian orang awam di luar sana, tolong jangan tanya benda-benda negatif seperti itu kepada mereka yang ikut bekerja dalam COVID-19 ini ya. Karena itu sangat sensitif bagi saya ya. Kalau bagi kalian nggak tahu gimana, tapi bagi aku nggak akan menanyakan hal seperti ini. Kamu nggak takut ke? Mereka juga takut, tapi gimana? Mereka
tanggung jawab mereka gitu. Jadi mau nggak mau mereka harus lakukan gitu, antara pasrah gitu. Kalaupun aku kena COVID ini ya aku pasrah sama Tuhan. Kalaupun iya ya bersyukur gitu. Pasti pikiran mereka begitu. Coba kalau kita di posisi mereka pasti sama seperti itu. Jadi tolonglah kepada kalian siapapun itu, mau ngomong ke polis atau ke dokter atau ke nurse, tolong jangan bilang kayak gitu. Benda kayak gitu adalah benda negatif bagi mereka, kayak down gitu ya. Doakan saja mudah-mudahan mereka dijauhkan dari segala penyakit ya. Jadi kita sebagai orang awam biasa, kita mendoakan saja agar dunia ini cepat berlalu dengan COVID, karena kita juga merindukan seperti hari-hari yang lainnya supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan ya, dan polis-polis juga sama. Di sini aku pribadi aku mengucapkan syukur terima kasih, bukan untuk polis Malaysia saja, dimanapun aku mengucapkan syukur terima kasih karena polis tentara juga ikut berkesan di seluruh dunia yang aku lihat ya dan aku tahu. Tapi untuk Malaysia, terima kasih untuk bikin video klip ini, karena video klip ini bisa mengajarkan orang ya, bisa menunjukkan ke orang. Jadi kan kadang-kadang ada orang yang degil ya, tak mau dengar cakap atau apa gitu. Tolonglah menonton video ini. Setelah kalian menonton video ini, mungkin kalian bisa tahu menghargai gimana peraturan ya, karena itu sangat penting bagi pribadi sendiri dan juga keluarga kalian. Kalau bagi kalian yang belum nonton video ini, tolong share supaya banyak orang menonton video ini, karena orang yang menonton video ini akan tahu gimana mau jaga diri, gimana mau ikut peraturan yang dikasih pemerintah gitu. Akan hilang semua degil itu ya, karena video ini sangat berkesan sekali. Oke, so sekian dan terima kasih karena kalian selalu mendukung saya di channel saya. Dan minta maaf sekali lagi kalau saya cakap salah atau apapun, dan minta maaf karena saya menangis di sini. Ini sangat sensitif sebenarnya videonya kepada saya ya, sangat tersentuh sekali. Jadi minta maaf sekali lagi, and thank you for watching. I love you guys. Mwah.